Nah, Pak Jimmy melihat ini kan Presiden Prabowo ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto yang dari PDIP dan juga Tom Lembong yang lebih dekat ke anak Abah nih, Anies. Nah, ini kira-kira merangkul lagi pihak-pihak lawan. Pak Jimmy melihatnya apakah ini menandakan kerenggangan terhadap dengan Pak Jokowi? Atau Enggak, bagaimana? prinsipnya itu hak prerogatif Pak Presiden kok. Pak Jimmy punya nggak saran apa kepada pemerintah kita supaya bisa lebih maju dan lebih sukses? Maju, tidak majunya suatu negara tergantung kepala negara. Tapi banyak masyarakat ini masih kurang puas nih terhadap wakil presiden kita ini. Kira-kira pandangan Bapak gimana? Wakil presiden ini puas tidak puas, saya mengacu kepada dia dipilih rakyat. Selamat datang di SR On, Edi Sharing a Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gugus Tugas Indonesia Raya yang disingkat Getar 08. Getar 08 merupakan salah satu relawan yang memenangkan Prabowo Gibran duduk sebagai presiden dan wakil presiden. Beliau juga adalah Sekjen Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia BP2 KTI, dan juga beliau adalah dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Untuk lebih jauh mengetahui apa saja sepak terjang beliau, langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Jimmy Ro Toral, SE MM MAP. Selamat sore Pak Jimmy, apa kabarnya? Selamat sore. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Pak. Ini suasananya luar biasa karena sore ini kita bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 80 tahun Indonesia Merdeka. Pak Jimmy, kami ngobrol khusus untuk episode ini. Dan juga Pak Jimmy tentunya habis mengikuti upacara kenaikan bendera di Istana Presiden, Pak ya. Iya, Pak. Ya. Nah, Pak Jimmy, ini setelah Pak Jimmy pada saat 2024 pasti sangat sibuk sekali untuk memenangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Nah, sekarang kegiatannya apa saja, Pak? Baik, terima kasih Pak Edi Wijaya telah memberi kesempatan kepada saya pada siang hari ini ya, bisa berdiskusi, berkomunikasi, interaktif dengan Bapak ya. Baik, jadi kaitan dengan suksesi ya, waktu kampanye Capres-Cawapres ya, 2023, 2024. Sudah sibuk sekali itu. Sibuk sekali Pak. Pasti. Jadi saya punya tanggung jawab begitu berat Pak ya, karena saya sebagai ketua Ormas ya, relawan yang berbadan hukum. Di dalamnya itu ya tentu saja banyak itu yang mantan-mantan pejabat lah ya, mantan jenderal, profesor, doktor, tim pakar, ya banyak sekali. Itu saya bentuk satu organisasi. Ya. Organisasi itu adalah organisasi yang berbadan hukum namanya Getar 08. Pengurusnya hebat-hebat Pak ini. Kan saya tidak bisa kerja sendiri kan. Untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran sekali putaran itu semboyan kami itu tidak gampang. Luar biasa ya. Mesti pemikir-pemikirnya mesti orang-orang pintar, orang-orang yang tidak pernah bermasalah lah ya, yang punya intelektual yang bagus, ya punya attitude yang bagus, yang jadi contoh suri dan teladan di Republik ini ya. Oleh karena itu ya saya mengatakan bahwa ayo kita bersama-sama berkumpul di satu wadah yang berbadan hukum. Kita memikirkan, merumuskan, menyusun program-program yang strategis dan positif untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran sekali putaran. Nah, yang luar biasanya Pak Jimmy adalah putra kelahiran Manado, di mana juga ibunda Prabowo, Presiden Prabowo juga dari Manado. Nah, di sana pada saat itu sangat fantastis karena menangnya 75,33% di kandang banteng pada saat itu. Harusnya kandang banteng waktu itu, tapi malah menang. Luar biasa ini. Gimana caranya waktu itu? Mungkin jadi gini Pak,
Saya juga di samping saya memimpin Getar 08 nasional ya sebagai ketua umum. Saya juga membackup tim kampanye nasional. Dan yang berpengaruh besar juga di sini adalah saya juga salah satu ketua gabungan relawan di kawasan timur Indonesia ya. Gitu Pak. Karena relawannya pasti banyak. Ya, gabungan kan. Jadi saya bisa mengundang teman-teman relawan yang lain yang sama-sama mendukung Prabowo Gibran untuk menang kan. Nah, ini Pak Edi bertanya tentang khusus Sulut ya. Oh, Sulut sebenarnya angkanya luar biasa, fantastis. Di Sulut kandangnya ini. Banteng bisa menang jadi 75,33%. Strateginya apa Pak? Strateginya apa itu? Yang pertama, purnawirawan militer ya. Terutama mulai dari pangkat rendah sampai jenderal yang sudah purna bakti, saya ajak. Karena mereka tidak usah diajar lagi. Mereka sudah punya pemikiran bagaimana cara memenangkan yang jitu ya, sekali putaran. Saya mengundang semua relawan-relawan gabungan ini bikin pertemuan. Intinya itu mengadakan bimbingan teknik ya. Bimbingan teknik isinya bagaimana strateginya memenangkan Prabowo Gibran menang 1 kali putaran di kandang partai yang lain ya. Ya, karena kami kan udah jelas Gerindra ya. Saya kumpul, ribuan saya kumpul di Swiss Bell Hotel ya. Dan ada beberapa jenderal yang sudah pernah bakti, yang bekas pejabat itu ya, yang memberikan bimbingan teknik ya. Termasuk saya memberikan bimbingan teknik. Bagaimana caranya dengan cara senyum, sejuk ya, dengan cara yang manis kita bisa merebut hati masyarakat untuk bisa menangkan Prabowo Gibran. Dengan tidak ada reak-reak ribut-ribut begitu ya. Jadi dengan nada-nada yang manis lah ya, kita mencuri hati masyarakat itu sampai dia memilih Prabowo Gibran. Dan kalau nggak salah suatu acara Natal di Manado itu kan Pak Prabowo tidak bisa hadir, diwakili oleh Gibran. Jadi gini Pak, ini juga memang suatu strategi ya untuk bisa juga membuat masyarakat Sulawesi Utara lebih mencintai Prabowo Gibran lah waktu itu kan. Jadi Pak Presiden tidak jadi datang ya. Capres diwakili Cawapres, Pak Gibran sama istri lah ya. Itu dalam rangka merayakan Natal bersama di Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa ya. Ya saya juga ditugaskan untuk mendampingin beliau ya. Dampingin beliau dengan teman-teman banyak juga ya, semua pendukung-pendukung yang ada di daerah juga turut juga ya. Tapi kami kan dari Jakarta, dari pusat kan. Dalam juga doa bersama itu yang pimpin itu pendeta yang dari tim kampanye nasional kita gabungan relawan yang masih milenial. Bagus sekali waktu itu. Wah, ribuan itu yang datang kan. Makanya padat sekali acaranya waktu itu ya. Setelah ini selesai kan sekarang udah Presiden Prabowo jadi presiden, Pak Gibran jadi wakil presiden. Nah ini kegiatan Pak Jimmy ini sekarang lebih sibuk, kalau misalkan tetap masih dosen di Unhas. Nah ini kira-kira kok masih bisa berpolitik nih, kenapa gitu? Saya perlu jelaskan juga supaya orang-orang juga yang mendengar kita ini mengerti kan. Jadi saya dibekali oleh nomor induk dosen khusus. Oh jadi dosen khusus ya? Ya dosen khusus. Kalau dosen khusus boleh berpolitik? Jadi dosen khusus berorganisasi, berpolitik, untuk ngurus juga relawan, ormas boleh. Ya kan? Karena saya bukan pegawai negeri. Bukan pegawai negeri sipil atau yang punya NIP nomor induk pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, enggak. Saya dosen nomor induk dosen khusus. Jadi saya dosen bebas. Dosen kelas terbang lah istilahnya zaman dulu kan. Jadi kita bebas-bebas saja, nggak ada beban kan. Begitu Pak Edi. Jadi saya melaksanakan amanah waktu memperjuangkan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tenaga, pikiran, waktu, dan resiko juga saya serahkan Pak. Ya. Saya all out itu dengan saya punya anggota-anggota. Dan tentunya Pak Jimmy pasti mengorbankan biaya juga kali ya besar. Ya saya tidak usah sampaikan itu pastikan otomatis Pak. Iya kan. Diganti nggak sama Pak Prabowo atau Pak Hasim? Kita saja mendengar ya dan bahwa sudah menang sudah senang sekali, ya kan. Menangnya tanggal 14 Februari 2024 jam 3 siang udah tahu kami sudah menang. Menang quick count ya.
Tapi itu sudah sekitar 56% Pak yang menang. Masih berhitung suara, masih berjalan kan. Waktu itu aja sudah 55-56% suara masih dihitung. Saya tidak muluk-muluk. Itu aja udah senang ya. Seorang putra Minahasa bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Kapan lagi? Ya, ada orang di Kabupaten Minahasa, di kampung kami ini ya, di Sulawesi Utara, di Minahasa ini bisa jadi presiden. Bisa. Prabowo sudah 4 kali Pak. Cawapresnya Ibu Megawati, capres dengan Pak Hatta Rajasa, capres Sandiaga Uno, baru capres calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka bisa menang. Ya. Jadi ini bukan juga kekuatan kita manusia, kekuatan Tuhan Pak. Ya, jadi artinya Pak Jimmy rela lah meskipun mengorbankan tenaga, waktu dan biaya, yang penting sudah sukses. Yang penting saya bangga sebagai putra daerah juga ya. Kami sama-sama Minahasa. Ya, saya kan warga negara Indonesia yang baik kan. Memilih menjadikan presiden yang luar biasa kan. Kita bangga karena dia adalah presiden yang luar biasa, ya. Presiden yang cerdas betul-betul. Ya. Dan dia di dunia dikenal, apalagi di Indonesia. Jadi waktu itu juga materi-materi yang kita sampaikan sentuh sedikit udah bagus, ya kan? Karena Pak Prabowo sendiri mengajar ke kami waktu kampanye itu kita harus mencintai masyarakat, membantu masyarakat, ya, mengayomi masyarakat. Kita tidak boleh marah-marah, harus sejuk, ya. Ya itu yang kita terapkan sebagai strategi kan. Dan menawarkan juga apa itu menu-menu atau apa saja kira-kira kalau presiden wakil presiden menang menjadi apa kan gitu. Udah jelas di visi misi kok. Visi misi Prabowo Gibran luar biasa. Yang susun itu para ahli-ahli semuanya kan, profesor, para jenderal purnawirawan menyusun bagus. Dan kami Getar 08 saya paparkan di forum apa menu yang kami buat ya, apa itu strategi apa yang kami buat yang diberikan, disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu memilih Pak Prabowo Gibran, ya kan? Jadi pengalaman kami waktu itu panjang Pak, karena apa? Kami juga senang karena Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu sangat baik kan, menghargai sekali keringat kami, perjuangan kami siang dan malam, tidak mengenal lelah, ya. Terus terang aja, saya selama membantu kampanye Prabowo Gibran ya, 2 kali masuk rumah sakit Pak. Kenapa? Kecapean. Satu kecapean, makannya tidak teratur, istirahatnya tidak teratur, hujan kita di lapangan, panas kita di lapangan, ya kan? Waduh, Pak, ini saya mengalami langsung kan. Nah, ini tapi Pak Jimmy ini, kerja keras Pak Jimmy ini yang sangat luar biasa ini, kira-kira pernah ditawarin jabatan tertentu nggak nih? Begini Pak, saya kan dosen, tapi kan dosen juga, saya juga usaha kan. Saya dosen, saya usaha sudah 47 tahun juga kan, mandiri betul-betul kan. Bisnis sendiri ya? Ya, saya bisnis juga kan. Jadi apa namanya, saya otonomi, saya tidak bergantung kan. Dan saya sudah melatih diri dari SD bagaimana caranya untuk hidup mandiri. Dari SD Pak. Jadi sampai ke tingkat nasional seperti ya yang lalu itu Pak Prabowo Gibran itu merupakan sejarah luar biasa yang tidak terlupakan. Yang pertama, masyarakat sudah memang mau kan Pak Prabowo jadi presiden kan. Apalagi kami sebagai tim kampanye nasional, ketua relawan, ketua ormas kan. Gitu. Jadi Pak Edi, saya terus terang aja membuka ya link ya ke seluruh dunia. Nah, Getar 08 itu ada di mana saja nih? Di Amerika hampir beberapa negara bagian yang banyak masyarakat Sulawesi, bukan Sulawesi Utara, masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika, ya, baik student, teacher, guru, dan tenaga kerja, apa segala macam yang warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Kami buka Pak, buka di Washington DC, buka di Illinois, buka di Arkansas, buka di Los Angeles, buka di New York, kami buka, semua perwakilan ada. Dan semua perwakilan di situ kerja dengan tekun, dengan baik ya. Itu di Amerika ya. Negara bagian di Australia lagi Pak, kita buka lagi di Melbourne, di Canberra, di mana-mana ya. Di Asia kita buka. Ya, Malaysia juga ya. Malaysia buka, apalagi Malaysia yang banyak tenaga kerjanya. Yang sasaran kami ini adalah
negara-negara yang banyak orang Indonesia yang mau memilih. Iya, yang udah punya hak milih. Iya, yang buka. Dan terus terang aja, seluruh dunia menang kok Getar 08. Seluruh dunia menang, Pak. Kecuali di Indonesia, cuma 2 yang dipertanyakan. Aceh dengan Padang. Tapi kalau Getar 08 di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, menang semuanya kami, Pak. Ya kan? Bagaimana ilmunya itu, Pak? Dan yang pertama berteriak 1 kali putaran, itu saya, Pak. Gimana waktu itu, kenapa Bapak Itu kantornya di Imam Bonjol 25 itu, yang diserahkan oleh calon presiden kepada kami untuk pakai, ya. Saya minta, kenapa saya minta 1 kali putaran aja? Karena kan lebih hemat, lebih efisien, ya, lebih tidak capek, ya, lebih menghemat anggaran, ya kan. Dan kalau 2 kali putaran kan bertanya-tanya kita kan, nanti 281 nanti bahaya kita kan. Tapi enggak, bagaimanapun tetap nomor urut 2 pasti menang. Oh, jadi punya strategi waktu itu supaya 1 putaran ya? 1 kali putaran karena aja. Memang keinginannya menghemat. Kalau yang pemilihnya nggak memilih sampai 50+1 ya tetap nggak bisa 1 putaran, tapi ternyata bisa gitu. Nah, di atas kertas secara teori para profesor dan para mantan jenderal ini udah hitung, kita akan menang 50 sekian persen, ya kan? Tapi inilah kisah nyata yang kami mengalami, walaupun tidak dapat apa-apa. Jadi kalau suatu saat ditawarin jabatan, kami senang aja. Bapak terima? Karena untuk merah putih kan, untuk merah putih ini. Untuk merah putih tidak perlu kita memberikan alasan-alasan. Pokoknya merah putih, bangsa Indonesia, mengabdi rakyatnya kepada jadi masyarakat, sejahtera, bangsa negara tetap mau makmur, ya, dan mereka bisa hidup dengan damai, ya kan? Sudah senang kita, ya kan? Itulah pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya. Yang penting berjuang tanpa pamrih berarti ini Pak Jimmy ini. Perjuangan bukan tanpa pamrih, berdarah-darah. Berdarah-darah. Bisa masuk rumah sakit gara-gara ini kalau kampanye. nggak salah Pak Jimmy sampai jual tanah ya Pak? Kalau nggak salah untuk membiayai kampanye. Pak Edi minta maaf ini. Kapal sudah berjalan, harus diisi BBM Pak. Iya kan? Tidak bisa tidak. Ya perang sudah berjalan. Jadi apapun karena saya sebagai ketua umum, ya apapun saya jual. Ya, kepala tanggung ya, kan? Harus karena berhasil ya. Harus berhasil dan kita tunjukkan kita ini seorang pemimpin, ya kan? Saya tidak mau malu, Pak. Dan tidak mau kalah. Harus maju terus. Ternyata bisa saya lewati, Pak, penderitaan itu. Perjuangan, penderitaan, pengorbanan, resiko. Saya lewati, Pak. Itu filosofinya kayak bulldozer, semua dilewati rata juga kan. Aduh, banyak pengalaman, nah, ini Pak. Pak Jimmy sampai sebegitunya untuk membela mati-matian Pak Prabowo ini? Karena saya mau pemimpin yang amanah, pemimpin yang luar biasa ya, pemimpin yang cerdas ya, pemimpin yang mencintai rakyat Indonesia. Yang diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi negara makmur. Oh, sudah benar lah. Pak Prabowo itu memang sebenarnya 15 tahun yang lalu sudah harus jadi presiden dia, ya kan? Atau yang pertama itu kan. Supaya dunia kan tahu siapa dia. Ya. Pengalamannya luar biasa, Pak. Dia sangat cerdas, saya lihat. Ya. Kalau kami ketemu juga, kami diberi ilmu. Dan dia sudah mencetak buku-buku, kami baca juga banyak bukunya. Tapi kan katanya kan Pak Prabowo ini kan julukannya 08, terus ini Getar 08. Jadi memang cocoknya jadi presiden yang ke-8 soalnya. Semuanya panggilan Getar 08 karena presidennya identik dengan 08. Itu cerita waktu makanya jadi presiden ini kan urutan yang ke-8 tapi nih. itu kan karena keinginan Tuhan. Iya. Ya kan Bisa menjadi 08, ya. 8 semuanya iya, kan. Bisa kebetulan begitu ya. Presiden ke-8, julukannya nomor 8. Ya kan? Ini juga Getar 08 ini kalau nggak salah namanya ini di atas restu Pak Prabowo juga nggak salah ya? Ini gimana kan ceritanya? kita mengajukan kan, waktu itu. ada beberapa ormas relawan, nama ormas relawan diajukan. Ini 1, 2, 3, 4, 8 kita ajukan kan, 8 juga kita ajukan. Tapi kan hanya 1, dipilihlah Gugus Tugas Indonesia Raya atau Getar 08. Karena dia hampir sama dengan Gerindra kan, Gerakan Indonesia Raya. Cuma bedanya Getar dengan Gugus Tugas. Gugus gitu. Tugas Indonesia Raya. Ya, jadi oke, kita jalan. Nah ini sampai berjuang mati-matian tadi itu, Pak Jimmy ini sebenarnya kenal Pak Prabowo itu sejak kapan dan di mana kira-kira? Bisa cerita dikit nggak sejarahnya? Kalau kenal Pak, terus terang aja, saya juga bekerja di lingkaran militer ya. Berarti dulu jadi
kontraktor atau suppliernya TNI ya dulu ya? Supplier, ABRI ya, kontraktor juga kita sudah mengalami kan di Indonesia inilah ya. Jadi banyak yang kita kenal, apalagi si Putra Minahasa Pak Prabowo kan kita harus lebih kenal kan karena membawa nama daerah kan. Banyak kita kenal di militer. Karena ya kita hidup di lingkaran militer kan. Karena kita bersinergi dan bekerja sama dengan militer. Oh, sejak kapan maksudnya? Masih ingat tahun berapa? Tahun 80 saya sudah jalan. Oh. Ya kan? Maksudnya merangkaklah kerja sedikit kan. Dan terus terang aja saya tidak pernah membuat kesalahan. Ya kan? Jadi saya banyak teman. Walaupun mereka sekarang juga sudah pensiun, ya kita anggap mereka itu kakak-kakak kita. Masih tetap bersahabat. Dan yang sudah pensiun juga mereka masuk sebagai Dewan Kehormatan Getar 08 ya. Dewan Penasehat 08, Dewan Pembina 08, itu sudah pensiun semuanya. Mereka-mereka itu adalah sahabat-sahabat masa lalu. Gitu Pak Edi kira-kira. Jadi kita kembali lagi kalau cerita Capres dan Cawapres yang sudah jadi ini kebanggaan. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Pak Gibran, dia masih muda tapi kan sudah pernah jadi wali kota. Ya kan? Dan beliau itu kan kelihatan begitu sederhana kan. Attitude-nya bagus. Ya kan? Tapi banyak masyarakat ini masih kurang puas nih terhadap wakil presiden kita ini. Kira-kira pandangan Bapak gimana? Wakil presiden ini puas tidak puas, saya mengacu kepada dia dipilih rakyat. Itu karena aja. Satu paket juga ya? Satu paket, dia dipilih rakyat dan kami berjuang untuk mereka. Jadi saya lihat sendiri lapangan bahwa milenial suka dia waktu itu kan. Generasi-generasi muda. Kemana saja dikumpulin dia. Jadi saya tidak mencampurin itu, tapi intinya dari pihak Ormas, relawan, Getar 08, ya Presiden dengan Wakil Presiden Republik Indonesia legitimasi. Berdasarkan undang-undang. Ya kita hormati. Nanti kalau bagaimana-gimana ya, nanti lagi tahun 2029, tahun 2030 kan. Tapi untuk saat ini on the track, silakan aja mereka terpilih kok. Ya kan? Manusia tidak ada yang sempurna Pak Edi. Ya. Pasti ada kurangnya. Mau cari orang 101% sempurna tidak ada. Nggak ada, betul. Nggak ada. Yang sempurna hanya di Tuhan. Tuhan yang paling sempurna. Tapi juga kadang-kadang orang bilang, kok saya cuman begini, ya kan? Jadi kita syukurin apa yang ada. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan yang baik, sudah cukup ya. Anak saya cuma dua-dua juga sudah dokter, istri saya juga cuma satu. Saya back to basic juga, pulang kampung jadi petani juga, saya mampu, ya kan? Tapi kan saat masih kuat, ya berikanlah tenaga, pikiran, waktumu, dan segala yang kamu punyain untuk negara. Nah, luar Ya biasa nih Pak Jimmy. Berikan untuk negara. Kita harus mencintai negara ini. Memang kami waktu itu ya, apapun yang kami miliki demi Pak Prabowo khususnya waktu itu ya, waktu belum ada pasangan ya, mesti maju, mesti menang. Jadi setelah menang ya tentu saja ya, masyarakat Indonesia berharap sehingga masyarakat kita bisa makmur, bisa sejahtera ya, dia bisa sekolah anaknya, bisa tidak susah ya, cukup makan, cukup minum, ibadah cukup. Ada kebebasan semuanya kan. Karena Pak Presiden ini kan sangat baik dan intinya waktu dulu dia menyampaikan saya jiwa dan raga saya kasih untuk rakyat saya. Dia bilang begitu. Jadi sekarang program MBG makan bergizi gratis dan sekolah rakyat itu yang menyentuh masyarakat bawah itu sudah tepat menurut Pak Jimmy. Makanan bergizi gratis itu sangat penting. Di beberapa negara di luar negeri sudah menjalankan itu. Sudah menjalankan memberikan makan bergizi gratis. Cuma kan kita juga harus sadari bahwa tidak semua dulu yang dikasih kan. Di sekolah-sekolah. Ya, ada skala prioritasnya. Iya. Karena terbatas juga anggaran. Anggaran terbatas dan sekolah-sekolah ada kan sekolah yang mereka cukup kan. Ya. Ada sekolah kan yang juga memang orang mampu ya sangat cukup susah. lah ya. Di desa kebanyakan kan. Kalau di Jakarta ini sekolah-sekolah kan keluarganya kan bagus-bagus kan, ekonominya sudah mapan kan. Tapi kalau di Papua atau di pelosok Nusa Tenggara sana kan, nah itu. Oleh karena itu ya intinya Pak Edi,
saya sebagai warga negara Indonesia, saya bangga dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau nggak salah saya dengar juga Pak Jimmy adalah relawan yang diberi undangan untuk hadir di pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden di waktu itu di DPR RI ya. Iya, saya hadir dan ada buktinya saya hadir dan kita melihat bahwa inilah presiden dan wakil presiden yang dilantik oleh MPR ya. Ya udah kita lihat bahwa inilah ujung daripada perjuangan waktu kampanye ya. Nah, sudah menang kan, sudah dilantik, Ya, berarti kan dilantik udah dan presiden. sudah resmi Kan? jadi presiden. Udah resmi. Nah, di kalau salah ada satu momen unik di mana pas Pak Presiden Prabowo turun juga lagi langsung mencari Pak Jimmy atau gimana waktu itu? Ya kebetulan juga dia turun lah. Ya kita salaman lah. Iya, Salaman bahwa terima kasih. Ya, karena Terima kasih, Pak. saya ada lihat fotonya nih Pak Prabowo sama Pak Jimmy lagi bersalaman Nah, dan intinya kan gimana ya perasaan kita kan tentunya bangga sekali. terharu dalam satu sisi selalu kita mau maju, dalam satu sisi kalau ingat perjuangan rasanya mau menangis kan karena begitu besar penderitaan kan. Ya kita selamanya Pak, terima kasih Bapak udah jadi presiden, cukup kan di tengah-tengah tamu yang luar biasa di dunia ini yang diundang. Nah, ini kalau nggak salah satu lagi prestasi Pak Jimmy yang saya lihat di media beritanya, Pak Jimmy adalah tangan dingin di balik kesuksesan acara terumbu karang di Manado itu yang diselenggarakan secara internasional tuh. Oke. Boleh cerita sedikit nih? Ini Pak Edi, segala kegiatan itu untuk bangsa ya. Waktu itu 100 hari Pak Presiden itu kan harus dinilai di end-nya, terakhirnya kan. Baru saya menginisiasi, menggagas. Waduh, ini bagusnya kita bikin acara internasional kan. Ya, kalau saya namanya International Conference Iya. of Sustainable Coral Reefs. Iya betul. 2024 ya. Dilaksanakan di Manado itu kan. Karena kalau acara 100 hari Pak Prabowo jadi presiden itu pekerjaan apa saja kan nasional ya. Kita bikin dunia Pak. Internasional ya. Internasional. Karena itu barisan dari World Ocean Conference ya, WOC ya. World Ocean Conference itu adalah konferensi kelautan sedunia, itu pusatnya di Manado. Karena di Manado ada kantor PBB yang mengurusi tentang kelautan kan. Ada kantornya, ada sekretariatnya, ada pegawainya dari beberapa negara, utusan ada di sana. Saya ngisi dengan kegiatan terumbu karang internasional dunia. Nah, tujuannya itu untuk mengisi 100 hari Pak Presiden ini yang bisa diketahui oleh seluruh dunia. Yang datang di situ barangkali 150, ya banyak juga lah. Negara-negara ada puluhan negara datang lah. Puluhan negara datang dan tamunya itu ratusan datang. Akhirnya dikumpul dalam dan luar negeri ribuan juga Pak. Itu ide dan gagasan saya. Kok Dan bisa ingat Pak, kami tidak menggunakan uang APBN. Oh, nah itu nanti maksudnya kok bisa sampai terselenggara tapi Buktinya ada. dananya itu tidak menggunakan APBN itu gimana? Jangan, kan negara lagi susah. Kan ada cara-cara yang mulia kan, yang bisa kita lakukan sehingga acara ini bisa sukses kan. Makanya hidup itu harus baik sama orang, supaya orang itu juga akan menolong kan begitu. Banyak teman ya. Jadi networking harus bagus kan. Kalau networking tidak bagus atau banyak persoalan kita di Republik ini kan kita nggak dipercaya kan. Jadi kalau kita juga minta tolong teman susah juga dia bantu. Ternyata sukses Pak. Itu 13, 14, 15 itu Desember 2024 ya. Kita laksanakan. Sukses Pak. Ada suratnya Menko Maritim. Memberikan tugas kepada panitia. Sukses. Dan ada rekomendasi daripada acara itu yang disampaikan di PBB dan sampaikan sama Bapak Presiden. Itu Pak. Luar biasa. Saya tahu persis karena saya yang menggagas ini acara kan. Nah, tapi satu lagi ini kan Pak Prabowo berhasil juga jadi presiden kan juga banyak koalisi. Nah, ini kan ada katanya politik balas budi. Sehingga pembantu presiden di kabinet sekarang ini masih banyak warna dari partai-partai yang lain yang katanya masih kurang efektif nih mendukung programnya Pak Presiden. Kalau Pak Jimmy melihat ini kira-kira gimana ini? Kalau saya melihat ya, saya kan bukan parpol, bukan pimpinan partai, saya pimpinan ormas relawan yang dibentuk untuk mendukung memenangkan Prabowo Gibran. Tapi bisa juga saya sampaikan bahwa ini kan Kim ya,
Koalisi Indonesia Maju ini besar, gemuk ini. Jadi semua yang ikutan waktu kampanye itu ya diberi kesempatan untuk jadi pemimpin bangsa. Tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan keahliannya, kompetensinya kan. Profesionalismenya. Iya, profesionalisme, dia sesuai jurusannya, sesuai bidangnya kan, silakan aja. Tapi yang selama ini terjadi, apakah sudah cukup berhasil atau mungkin ada menteri yang tidak kompeten dan tidak tepat nih yang harus diganti nih, kalau menurut Pak Jimmy? Itu bukan ranah saya untuk menilai ya. Cuman kasat mata yang kita lihat setiap hari, ya tentu saja yang menilai kan Bapak Presiden, karena menteri itu anak buah langsung Presiden. Ya kan? Dan hak prerogatif Presiden untuk memilih apa itu stop atau jalan ya? itu, berhenti atau maju itu urusan Presiden, karena dia itu stafnya Presiden, itu Pak Menteri. Namun ya kita juga memberikan masukan-masukan bahwa ya kalau menteri yang belum pengalaman ya banyak belajar kan. Kan tidak semua menteri juga hebat kan. Karena ini urusan bangsa ini multidisiplin, persoalan macam-macam. Ya. Kalau di sekolah itu ya multidisiplin ilmu ya, kalau di perguruan tinggi. Kalau itu urusan bangsa, waduh Pak, jadi pemimpin bangsa tidak gampang. Berat. Nah Pak Jimmy melihat ini kan Pak Presiden Prabowo ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto yang dari PDIP dan juga Tom Lembong yang lebih dekat ke anak abah nih, Anies. Nah ini kira-kira merangkul lagi pihak-pihak lawan. Pak Jimmy melihatnya apakah ini menandakan kerenggangan terhadap dengan Pak Jokowi? Atau enggak, prinsipnya itu hak prerogatif Pak Presiden kok. Dan mereka kan sudah putus, kan sudah dikena hukuman yang menjelang tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun Indonesia Merdeka, ya wajar dong Presiden memberikan amnesti atau abolisi itu kan. Wajar aja, enggak apa-apa kita kira. Undang-undang juga mengatakan boleh kan. Tapi ini tanda-tanda merangkul pihak lawan apa gimana? Tidak juga merangkul atau tidak merangkul. Kan lebih enak menuju kepada hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-80 ini kan. Seperti yang hari ini kita sedang rayakan. Kita senang-senang, happy-happy kan, sejuk kan. Lihat aja di sana, Pak Prabowo juga jogging-jogging juga kan. Ya, joget-joget ya. Iya, untuk menandakan kebesaran dan merasakan happy ya, senang kan. Dan juga dari awal beliau sudah mengatakan, negara yang besar, pemimpin yang berhasil, mesti rekonsiliasi nasional, semua petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh pemuka Republik ini, kita bersatu, ya kan? Kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, ya susah. Itu menurut Pak Presiden bilang begitu. Tapi kalau dengan tidak adanya oposisi kan jadinya kurang check and balance jadi berkurang nih. Saya mengerti. Itu kan ada juga kan tidak 100% kan di parlemen itu dikuasai oleh yang berkuasa, tidak. Ada juga yang tidak masuk di koalisi kan. Tapi intinya gini, koalisi besar atau tidak, ada oposisi atau tidak, kembali kepada leadership. Kembali kepada pemimpin nasional. Dia mau membuat rakyat ini sejahtera, makmur, dan tenang, tentram, bahagia. Kembali lagi presidennya, pemimpinnya tertinggi kan. Nah itu ada di benaknya Pak Presiden kita. Ada di otaknya itu, bagaimana saya membuat negara Indonesia itu dikenal di seluruh dunia, dan rakyat saya bisa makan, minum, cukup, ke sekolah anak-anak, bahagia, sejahtera, baru tidak macam-macam. Maksudnya tidak bikin gejolak-gejolak yang macam-macam itu kan. Nah itu seorang militer itu sudah mereka tahu dari waktu masih bertugas. Nah sekarang Pak Presiden kita sudah presiden, kita lihat sendiri. Dunia mengakui Pak Prabowo, ya kan? Dunia mengakui bahwa ini presiden kita luar biasa. Nah apakah juga Bapak melihat itu hal yang wajar? Karena dengan akrabnya kembali Prabowo dengan Megawati, ini katanya ini isu-isunya nanti reshuffle menteri-menterinya ini akan ada masuk yang dari PDIP nih jadi menteri ini. Kalau saya ya berpandangan bahwa siapapun putra-putri Indonesia, putra-putri bangsa kita ini, bangsa Indonesia ya, dia mampu, ya silakan aja. Jadi tidak melihat dari partai A, partai B, partai C, dari umum, silakan aja. Kalau dia menguasai bidang tugasnya, ya punya kompetensi di bidang tugasnya, silakan aja, ya kan? Sekarang kan presiden maunya kan jangan berat-berat kan? Kalau pinter menterinya kan lebih ringan Pak Presidennya kan? Jangan merepotkan presiden lagi. Iya.
Jangan urusan kecil presiden semuanya. Capek Ya kan? presidennya. Bukan capek lagi, nggak bisa istirahat kan. Iya kan? Iya. Dan kita lihat sendiri, kita sendiri kalau kita sudah 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam kerja, kelelahan Pak. Apalagi pasti. presiden kita, kan kita harus sayang sama presiden kita. Dia keliling dunia kan. Kita lihat sendiri di televisi kan. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, saya masih dosen luar biasa, saya juga sebagai pengusaha, dan kita harus mengabdi untuk nusa dan bangsa, dan kita harus mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran nasional supaya mereka bisa merumuskan strategi-strategi untuk bisa mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, Pak Jimmy melihat apa yang mungkin masih perlu kerja keras dari Pak Presiden Prabowo supaya bisa tercapai, program apa yang bisa lebih memajukan Indonesia kira-kira? Mungkin ada lagi yang harus difokuskan Presiden nih. Nah, kembali kepada begini, para menteri menyalaporkan ke Presiden. Jangan semua Presiden yang mikirin. Ya kan? Harus usulan dari Pak Menteri. Menteri kan sering ke kabupaten kota di pelosok, ya kan? Juga ada pemerintah daerah juga ya. Dan ada kan bupati, wali kota, gubernur, silakan menyuratin Pak Presiden bahwa ini ada kelemahan ini di sini. Apa ya? Silakan mengusulkan kan apa, ada masalah apa di daerah masing-masing, ya kan? Nggak usah pemerintah Pak, menteri, bupati, wali kota, gubernur. Rakyat jelata aja sudah boleh sekarang melaporkan langsung ke Presiden, ya kan? Bisa di lewat sosmed, Pak Presiden, kami di sini lagi susah, tolong dibantu. Oh, jadi sekarang sudah transparansi Pak. Jadi orang yang susah, yang senang, yang suka bikin masalah, ditahu sekarang kan. Apalagi kekuatan digital sekarang Pak. Ya kan? Itu barangkali Pak Edi, jadi saya kembali ke pokok bahwa saya senang Bapak Prabowo, Pak Gibran sudah terpilih, mayoritas 90 sekian juta manusia memilih Pak. Kalau tidak salah 57, sekian persen yang dicapai ya. Itu luar biasa, ya kan? Dan juga saya juga mengusulkan kan, Pak Anies, Caimin, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, kita bersatu semuanya ini, bangun republik ini kan. Coba kita lihat negara-negara di luar negeri, bagaimana dia merangkul itu lawan-lawan politik kan. Karena kalau sudah Presiden Pak Prabowo ini, dia milik seluruh rakyat Indonesia, 282 juta manusia punya bapak dia. Gibran juga begitu, bapak kita, ya kan? Benar nggak? Jadi bukan kalau bersaing pada saat kelompok. Bersaing apa itu pada saat pilpres saja ya. Setelah terpilih harus dukung. Itu kan demokrasi Pak kan. Itu pesta demokrasi saat itu. Ya kalau sudah ya sudah kan. Saya menyaksikan kok keputusan di Mahkamah Konstitusi sudah diputusin bahwa Prabowo Gibran menang. Berhak menjadi presiden dan wakil presidennya, selesai. Kita malah mendoakan supaya mereka selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat ya kan. Selalu berbuat untuk kebaikan bangsa, untuk masyarakat Indonesia, ya kan? Itu keinginan saya, dan tentu saja kalau saya tentu saja banyak juga orang-orang saya di Ormas, di Getar 08 seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya, di luar negeri juga, dan waktu itu mereka berbuat luar biasa untuk Pak Prabowo. Yang saya lihat sendiri di Australia banyak negara bagian dan di Amerika, dan mereka melaporkan. Dan saya laporkan di forum apa yang dibikin Getar 08 di luar negeri. Nah, karena logistiknya mereka aja Pak dikirim dari Indonesia. Karena logistik mahal di sana mahal dibilang. Jadi di Amerika dia datang kantor saya, cuman minta logistik. Logistik apa? Mau kaos kek, mau jaket kek, mau baleho kek, minta di saya. Ada buktinya. Kalau dicetak di sana mahal ya. Iya, saya tanya kenapa cuma mau ngambil logistik kaos, baleho dengan segala macam ini datang ke Indonesia. Dia bilang lebih bagus, lebih murah ambil di Indonesia dibawa ke sana daripada kami bikin di sana. Oh udah saya kasih Pak. Saya kasih semuanya. Nah ini dengan selesainya pesta demokrasi ini kan Presiden Prabowo sudah jadi presiden, Gibran jadi wakil presiden. Getar 08 ini masih eksis dan melakukan sesuatu atau sudah selesai? Oh sudah? Tetap. Apa yang? Ini karena dia berbadan hukum, Gugus Tugas Indonesia Raya Getar 08, dia tetap eksis, jalan terus. Tugasnya apa? Kan sudah diperintah kita, awasi pembangunan. Kamu mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya kan? Berbuat yang baik. Membuat ide-ide dan gagasan, sampaikan kepada pemerintah. Dan awasin pembangunan ini.
Ya kawal pembangunan kan sudah disampaikan. Jadi tetap eksis pembangunan pemerintah itu diawasi, ya kan? Jadi kami tetap eksis jalan, kepengurusan nasional jalan, kabupaten kota provinsi jalan, itu pasukan kita ada semuanya. Jadi bukannya sudah selesai sudah bubar? Oh tidak, ini kan sustainable, berkelanjutan kan. Iya betul. Nanti juga 5 tahun ke depan ada pemilihan presiden, ya kami dukung lagi Pak Prabowo kan, gitu kan. 5 tahun ke depan Getar 08 dukung lagi Pak Prabowo jadi presiden, ya kan? Makanya kami mendoakan semoga Pak Prabowo selalu sehat ya, selalu kuat, selalu semangat ya, dan Tuhan selalu menjaga dia. Diberi umur panjang. Iya. Nah Pak Jimmy, kira-kira setelah Prabowo menjadi presiden, komunikasi ini terasa sudah sulit, jauh atau bagaimana mungkin? Atau tetap masih ada berkomunikasi? Jadi intinya kalau komunikasi, bedakan waktu masih kampanye kan, sekarang kan dia sudah kepala negara kan. Jadi walaupun tidak ketemu, di hati kita ada dia gitu loh. Tidak ketemu karena jauh dan birokrasi kan. Tapi di hati kita, di otak kita kan ada Prabowo Subianto, ada Presiden Republik Indonesia, ada Gibran Rakabuming Raka. Kami masih membayangkan waktu perjuangan dulu kan. Ya kan, mau di mana, mau hujan, mau panas, mau di panggung, mau basah. Kami kumpul-kumpul semuanya. Tapi kalau ada sesuatu hal yang penting, sangat penting. Kalau sangat penting bikin surat kirim masih dong. bisa juga komunikasi, bisa nyampe ke presiden ya. Ya pasti ada acara-acara, kalau penting sekali ya tulis, bikin surat ke presiden kan. Kan dia balas. Dibaca. Iya dibaca dong. Bikin surat atau bikin apa kan. Contohnya kita ngomong begini, suatu saat ditayangkan oleh Pak Edi, di YouTube, presiden juga nonton juga. Oh iya. Saya lepas ngomong karena kejadiannya begitu kok. Iya. Ya kan, bukan saya diberitahu orang, saya pelakunya kok. Saya di lapangan. Jadi tenaga, pikiran, waktu dan resiko kami berikan, tapi kami rela dan kami senang karena apa yang kami perjuangkan sudah terbukti. Tercapai. Prabowo Gibran jadi presiden, wakil presiden kan. Dulu bisa nggak tidur Pak 24 jam untuk merancang bangun ide dan gagasan. 2 kali masuk rumah sakit Pak. Bukan 2 kali karena ada penyakitan. Tapi memang waktu itu ya istirahat susah ya. Besok setiap hari berputar terus keliling seluruh Indonesia kan. Saya bikin acara-acara pertandingan di Papua, bikin pertandingan bola. Di Jakarta bikin pertandingan bola, cuma kumpul massa itu Pak. Bikin pertemuan diskusi di hotel-hotel, di lapangan, kampanye Pak. Iya. Tapi kampanye saat ini lebih tertib Pak. Kalau zaman kita masih kecil, orang berkelahi di lapangan. Ya kan? Ini enggak. Berkelahi tapi pakai otak ini. Dulu pakai otot ya Pak ya. Jadi senang sekali ya saya Pak. Nah ini kan Pak Jimmy kan juga adalah Sekjen Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Nah ini kira-kira Pak Jimmy lihat daerah kawasan Timur Indonesia ini memang masih perlu banyak pembangunan dan dipercepat pembangunannya itu. Kira-kira prioritas pertamanya apa ini? Oh jadi gini Pak, itu kan kami bentuk ini kan berbadan hukum ya. Jadi isinya itu kepala-kepala pemerintahan ya, para rektor-rektor, tokoh-tokoh juga bagus nasional ada di situ. Para rektor perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, para bupati, wali kota, gubernur ada di situ. Kebetulan saya sekretaris jenderalnya. Yang menurut hasil pengamatan saya di lapangan memang ada disparitas Pak. Ada disparitas antara barat dan timur tentu ya. Di timur pembangunannya ya tidak seperti barat. Di barat kehidupannya perputaran ekonomi, keuangan dan lain-lain di pusat lebih besar kan, di daerah kan kecil kan. Nah, cuma ya kita negara kesatuan Republik Indonesia ya. Satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, biar kita berbeda-beda tetapi kita satu bulat di dalam kebinekaan ini. Jadi memang perlu ada perhatian khusus untuk kawasan timur Indonesia ya, untuk pemerataan pembangunan ya. Ya pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia ya. Dan tentu saja banyak hal-hal yang memang masih perlu sentuhan. Tapi kembali lagi kan tergantung kemampuan pembiayaan negara. Ya, anggaran ya. Anggaran negara. Oleh karena itu utamakan sekarang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ya, itu dalam undang-undang ada, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kan begitu. Tapi Pak Presiden sekarang, Wakil Presiden sudah luar biasa memberikan beasiswa ya. Membangun di daerah-daerah pelosok ya, sudah luar biasa itu kan. Kan Bapak Presiden masih
baru 10 bulan kalau nggak salah. Iya. 10 bulan. Oktober nanti baru 1 tahun. 10 bulan ini kan beliau itu sudah cukup luar biasa kalau dibikin jadwal ini kan. Mutar aja di seluruh dunia ini sudah berapa lama itu kan. Dan memikirkan menyusun strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang itu tidak gampang kan. Karena itu khususnya di kawasan timur Indonesia ya sebaiknya ya ada juga perhatian-perhatian khusus dan pengawasan khusus, karena contohnya dulu kan Otsus dikasih uang triliunan, nggak tahu juga dibikin apa kan. Bukan saya menggeledek hal-hal kayak gitu ya, itu urusan wilayah. Tapi dipandu oleh pemerintah, harus dipandu oleh pemerintah. Diawasin gitu ya. Dipandu dulu, dituntun. Kalau diawasi kan orangnya kan sudah menggunakan kan. Jadi dipandu oleh orang-orang. Tapi bagusnya memang melibatkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini, karena pendidikan tidak merata di Indonesia. Di Jakarta tentu saja anak-anak pintar-pintar, ya kan? Tapi Pak Jimmy ini kalau boleh kasih saran dikit nih Pak Jimmy. Karena tadi kan Pak Jimmy bilang di Jakarta itu kan memang pendidikan sudah merata. Tetapi masih ada yang saya temui, karena saya ulang kembali ini, karena saya kan ada yayasan. Ya. Yayasan Wijaya Peduli Bangsa yang kegiatan sosial ke orang tidak mampu. Salah satunya yang menjadi perhatian saya adalah di Pademangan nih, dekat sekali dengan sini, di Jakarta Utara, anak usia 10 tahun, kelas 4 SD, sekolah dasar negeri, saya tidak sebutkan sekolahnya di mana, nggak enak nanti, normal, bukan orang yang keterbelakangan ya, tetapi tidak bisa membaca. Karena waktu itu saya tanya, kamu tahu nama saya siapa? Padahal kan kaos saya itu ada nama, kaos yayasan itu juga ada nama. Suruh dibaca, nggak bisa baca Pak, kelas 4 SD. Jadi bagaimana proses dia itu naik kelas, wah ini sangat mengkhawatirkan nih. Mungkin Bapak perlu mendorong pemerintah ini, khususnya Pak Presiden Prabowo, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini untuk memperhatikan nih. Jangankan kita cerita di Papua, di NTT, segala macam. Ini di Jakarta Utara dekat dengan Istana Negara ini, ada kejadian seperti ini Pak Jimmy. Ini harus perhatian khusus dari pemerintah. Jadi ada satu kelemahan ya. Kelemahan pertama, itu bukan pemerintah. Orang tua, Pak. Orang tua harus mendorong, memaksa anaknya sekolah, karena kan SD tidak bayar, Pak. Tapi kan memang dia sekolahnya memang kasih dan naik kelas 4 loh Pak. Artinya gurunya jadi masalah juga nih. Kepala sekolahnya juga barangkali. Karena sudah berusia 10 tahun dan kelas 4 SD. Bagaimana dia bisa naik kelas 4 SD kalau dia nggak bisa membaca? Kita lihat dulu, jangan sampai dia ada bawaan kekurangan. Enggak. Kan? Kalau dia normal, ya tentu saja juga kita nggak boleh kalah. Orang tua juga memberikan privat dia. Harusnya. Orang tua mengajarin juga anaknya kan privat. Kenapa? Harus dievaluasi. Kenapa sudah kelas begini belum bisa membaca, ya kan? Sedangkan kelas 0 aja sudah bisa membaca, taman kanak-kanak kan. Tapi itu juga pengaruh daripada banyak hal ya. Ya, banyak hal yang harus kita lihat. Satu, kurang privat atau pelajaran dari orang tua, pendidikan dari orang tua, baru gurunya juga yang memberikan pelajaran itu masih di bawah ya, Pak Jimmy, standar. Maaf, ini kebetulan waktu kami adakan kegiatan sosial, anak ini adalah anak yatim piatu. Ya, jadi dia memang nggak ada orang tua lagi, hanya tinggal dengan neneknya. Jadi mungkin neneknya pasti juga sibuk, nggak ada dana juga, lagi sibuk mungkin mencari nafkah, sehingga anak ini juga memang tidak diperhatikan oleh orang tua yang ada. Ya pasti hanya satu-satunya bergantung pada guru dan di sekolahnya. Itu karena anak yatim waktu itu. Ada dua sekarang yang kurang, yang keliru kan. Orang tua dan guru. Orang tua kurang mendidik anak. Tapi kebetulan si ini guru nggak ada orang tua lagi nih. Menaikkan kelas anak ini, sedangkan dasarnya apa? nilainya rendah. Bacanya nggak bisa kok. Kan kalau rendah nilai kan nggak bisa naik dong, ya kan? Kalau istilahnya merah semuanya, bagaimana mau naik? Makanya nanti tolong ini jadi perhatian pemerintah juga ini. Tapi itu memang harus ada strategi khusus kan? Yang anak-anak yang seperti begini harusnya dibikin kelas tersendiri, ya kan? Bikin kelas tersendiri, pendidikannya lebih intensif dan lebih fokus kepada kelemahan-kelemahan anak itu. Ya, mudah-mudahan ya. Karena saya juga kan dosen, jadi saya ngerti. Ada yang sedikit disentuh aja, dia sudah ngerti. Ada yang sudah berulang-ulang kali kita jelaskan, pas diuji juga dia tidak bisa lulus juga kan. Ada yang sekali aja saya menjelaskan, pas diuji dia angkanya tinggi sekali. Jadi daya serap ya, IQ-nya itu
berbeda-beda. Ya, Itu betul. yang saya alami. Jadi intinya di dalam undang-undang kan ada namanya pemerataan pendidikan nasional ya. Ya itu tugas pokok dari pemerintah juga kan. Ya, makanya nanti Pemerintah supaya jadi juga, perhatian supaya pemerintah kita ya. tidak ada lagi buta huruf ya. Karena kita negara development countries ya yang sedang berkembang juga. Tapi sekarang kan kita sudah naik kelas. Ya, udah negara Ya kan maju. di negara-negara Asia Tenggara kita yang terbaik sekarang Pak. Ya kan pendapatan per kapita bagus, stabilitas nasional bagus, pertahanan keamanan bagus kan. Presidennya juga luar biasa bagusnya kan. Pak Presiden saya lihat sendiri bagaimana caranya rakyat Indonesia sejahtera, tidak susah, bisa makan dan minum. Dan juga Dan mau punya menghilangkan pendidikan dan punya mau kesehatan menghilangkan yang kan baik. program Pak Prabowo barusan ini kan menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Jadi gini, kemiskinan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah Pak, ya kan? Pemerintah pusat ya, pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap itu. Contohnya, kalau dia miskin kan di daerah, ya, daerah miskin, makan minum pun tidak jelas ya. Ya bagaimana dong dia lebih banyak berkecimpung di pertanian kan, ya kan? Pertanian, bertani yang bagus, dia bisa menghasilkan yang cukup, dijual bisa mendapatkan ada income di situ kan, dari susah menjadi tidak susah kan. Dia tanam buah, tanam apa itu minta tolong pemerintah di pertanian itu kan hasil pertanian dia bisa jual, dia bisa dapat uang kan. Banyaklah solusi. Yang penting pengalaman hidup saya, manusia itu harus punya semangat untuk bekerja keras, ya kan? Semangat juang harus tinggi dan tentu saja harus belajar, Ya. gitu. Nah, ini luar biasa Pak Jimmy. Tapi satu lagi nih Pak Jimmy saking sibuknya jadi dosen dan juga punya usaha sendiri, tapi juga Pak Jimmy ini dipercaya nih jadi Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMT) ini. Luar biasa nih. Ini gimana, bisa cerita dikit kalau bisa sampai jadi Dewan Pakar di PSMT ini? Menjadikan sekarang kan istilahnya marga Tionghoa. Ini marga Tionghoa dia sudah lahir di Indonesia kok, ya kan? Dia sudah orang Indonesia juga kan. Jadi kebetulan ketua umumnya sahabat saya puluhan tahun, ya puluhan tahun kita bersahabat kan. Kebetulan ketua umum PSMTI Pak William Totanta, dia orang baik, ya orang sederhana. Orang Makassar ya? Dari Makassar dan saya pernah tinggal di Makassar juga cukup lama. Susah senang kami bersama kan. Saat itu dia terpilih jadi ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa karena saya dosen. Dia bilang, Pak Jimmy tolong dong dibantu jadi tim pakar. Ya oke, saya setuju aja dan siap. Karena ini juga kan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, ya kan? Mereka itu intinya usahanya gerak-gerak kan mereka itu sosial kok, sosial. Dia tidak ada profit oriented di situ, tidak ada. Bagaimana menolong orang susah? Jadi Bagaimana ya, membangun juga bangsa Indonesia? Karena jangan salah, PSMTI jadi tulang punggung perekonomian nasional juga kan. Banyak pengusaha-pengusaha di situ. Letaknya di situ pengusaha-pengusaha kelas kecil sampai kelas atas kan di situ, ya kan. Jadi mereka kita harus hargai. Jadi tulang punggung perekonomian nasional, ya kan. Jelas di situ. Karena mereka pengusaha rata-rata. Mana pegawai negeri di situ? Oh, makanya Pak Jimmy juga bersedia membantu. Saya bersedia membantu karena untuk bangsa dan negara kita kan. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok atau perorangan. Untuk nusa dan bangsa, untuk rakyat Indonesia. Mereka punya kontribusi membantu anak-anak yang tidak mampu. Besar Pak sosialnya mereka. Mereka juga memberikan beasiswa. Mereka juga membantu orang-orang tidak mampu yang berobat untuk kesehatan ya. Dan kalau ada bencana alam saya lihat duluan turun mereka Pak membawa bantuan. Itulah bukti-bukti nyata. Kita positif aja berpikir, ya kan? Kalau orang berpikir positif dengan tidak merekayasa sesuatu, ya kita dukung. Kami kan hanya memberikan arah pandangan, tujuan daripada organisasi ini kan, dan penerapannya seperti apa. Kami memberikan ilmu, begini, begitu. Yang penting tujuannya ini merah putih. Nah, ya itu kan? yang paling penting. Iya, itu paling penting. Nah ini Pak Jimmy, kira-kira Pak Jimmy kan sudah melihat nih, udah 10 bulan
Presiden Prabowo memimpin Indonesia. Tapi masih kadang-kadang pasti ada lagi kekurangan-kekurangan. Jadi sehingga Pak Jimmy punya nggak saran apa kepada pemerintah kita supaya bisa lebih maju dan lebih sukses? Maju, tidak majunya suatu negara tergantung kepala negara. Namun, kepala negara itu harus diperkaya dengan usulan-usulan, telaan-telaan, pemikiran-pemikiran, imajinasi, inovasi yang positif, konstruktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita ini orang Indonesia ya, atau pejabat di Republik ini, dia harus menyadari bahwa saya ini pelayan rakyat Indonesia. Saya diangkat seorang pejabat sebagai pelayan, membantu masyarakat Indonesia, ya kan? Dari segala hal, ya. Dari susah menjadi tidak susah, dari keterpurukan menjadi tidak terpuruk, dari diskriminasi menjadi tidak diskriminasi, ya kan? Dari macam-macam itu. Jadi harus membuka mata secara terang benderang pemerintah yang membantu Bapak Presiden kan, supaya Bapak Presiden tidak berat sekali kan. Dan kalau di pemerintahannya tentu saja ya jangan lupa manajemen tata kelola pemerintahan itu penting Pak. Itu good governance itu penting sekali, ya kan, di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita, ya kan. Oleh karena itu memang sumber daya manusianya harus bagus-bagus kan. Bagaimana itu dia berpikir yang cerdas, kalau dia juga punya pendidikan terbatas atau dia punya pengetahuan juga terbatas, ya kalau menjadikan sebagai pejabat negara atau pembantu presiden atau apa saja ya cek aja dia punya track record kan. Atau karena selain cerdas harus punya integritas yang tinggi ya. Tapi intinya harus dicanangkan dulu di dalam diri dia bahwa saya harus menjadikan rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Iya kan? Dia harus tahu dulu rumus itu, landasannya apa. Bahwa saya harus membuat rakyat Indonesia menjadi lebih baik daripada masa lalunya. Ya kan? Oh itu kan secara komprehensif, secara general kan semua orang tahu. Nah, dan kalau dia sudah di pemerintahan, ya bagaimana dia memanage dengan mengatur tata kelola kantornya itu, pemerintahannya itu, tugas pokoknya itu kan, ya kan? Jangan sembarang ngomong, ya kan? Dipikir dulu baik-baik, dirumuskan baik-baik dulu, dipikirkan baik-baik dulu, baru keluar. Jangan sampai sudah keluar baru ditarik lagi, baru minta maaf. Wah bahaya sekali ini barang kan, ya kan? Ya, sudah kejadian beberapa kali. Nah ini kan Pak Presiden kan nggak tahu kalau dia mau ngomong begitu kan? Iya kan? Yang kita ikutin selama ini kan begitu, ya kan? Tahu-tahu apa itu bersemangat ngomong. Ya kan? Minta maaf, setelah dia menenangkan diri, waduh, salah. Ngomongan saya salah ya. Banyak protes dari masyarakat itu ya. Sudah ada komplain dari masyarakat karena harus kita sadar Pak Edi sekarang. Masyarakat sudah cerdas. Betul. Ya ya 80 tahun Indonesia merdeka beda dong dengan 20 tahun yang lalu kan. Iya kan? Sekarang sudah dunia digital. Jadi menteri atau apa saja atau pejabat negara yang salah langsung dikomplain kan. Nah, jadi saran saya harus dipikirkan dulu baik-baik, dirumuskan dulu baik-baik, dibicarakan internal ke dalam, baru keluarkan gitu kan. Supaya juga pemimpin itu dihargai, dihormati, dan dicintain oleh rakyat kan. Begitu Pak Edi. Jadi saya juga pernah pengalaman Pak Edi ya. Saya 25 tahun ya, direktur, bupati, wali kota, gubernur. Apa itu? Di Sulawesi, namanya Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi. Itu kumpulan dari bupati, wali kota, dan gubernur yang satu Sulawesi ini K. Kan K begini ya. Di situ 6 gubernur, bupatinya enggak 100 bupati wali kota. Nah, mereka bersatu membangun juga Sulawesi itu secara itu semacam perkumpulan atau? Board, perkumpulan. Jadi Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi. Pak Jimmy sebagai apa di sana? Saya direktur. Tapi ketuanya digilir para gubernur. Gubernur Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar. Direkturnya berapa orang? Atau Bapak salah satu direktur? Saya direktur. Oh, satu aja direkturnya? Satu direktur, ya tentu juga ada direktur yang lain, tapi yang direktur yang paling penting adalah direktur kelembagaan, otonomi daerah, hubungan kelembagaan. Bapak direktur apa waktu itu?
Waduh, saya sudah direktur semuanya waktu Oh, itu. itu. Direktur kelembagaan, direktur otonomi Karena daerah. saking 25 tahun ya? Iya, direktur kelembagaan, otonomi daerah, kerjasama, inovasi. Itu statusnya PNS atau? Oh, tidak. Oh, tidak ya? Oh. Tidak PNS, karena itu lembaga yang dibentuk ya oleh para gubernur dan bupati untuk membangun secara bersama-sama pembangunan Sulawesi. Contohnya yang sudah terjadi kan, pembangunan kereta api Trans Sulawesi secara bersama-sama. Nah, itu peran Bapak ada juga di situ ya? Oh, saya yang membuat perjanjian itu. Oh. Ya kan? Jadi kerjasama Gubernur Sulawesi untuk membangun bersama pengkeretaapian Trans Sulawesi. Itu judulnya. Tapi yang sudah terbangun? Ya, 200 kilo lah. Oh, 200 km ya. Tapi itu kan perlu uang banyak kan. Itu membangun hampir sekitar 2000 kilo dari Makassar sampai di Manado kan itu perlu biaya besar kan. Ya, mudah-mudahan sekarang Presiden Prabowo bisa menambah kilometernya kan. Ya kan. Karena wilayah Sulawesi juga, wilayah dia juga kan. Tapi ya Indonesia lah ya. Tapi kan itu menghemat juga ya. Bisa memuat penumpang banyak, ya, logistik juga ya untuk logistik transportasi manusia, bisa lebih murah, transportasi lebih murah dan lebih efisien dan lebih cepat. Dan kami di Sulawesi terus terang aja kan kaget karena baru itu ada kereta api kan. Kalau kita di Jakarta ini kan di mana-mana kereta api, tapi kalau di Sulawesi di kawasan timur kan baru di Makassar yang ada kan, Sulawesi Selatan. Dan itu rencananya ke Manado, tapi ya next kan kita lihat kalau ada investor juga, ada investor juga lebih bagus ya. Kita lihat sendiri aja yang kereta cepat Jakarta Bandung defisit triliunan, merugi kan. Tapi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, negara berkorban, ya kan? Itu barangkali. Tapi seingat saya Pak Presiden ini dan Wakil Presiden memikirkan rakyatnya, negaranya luar biasa Pak. Mereka itu negarawan Pak. Ya, saya lihat cara kerja mereka, tidak pandang siang malam, tak henti-hentinya mereka memikirkan bangsa dan negara Republik Indonesia bisa makmur. Ya, kembali lagi seperti tadi saya bilang, tidak susah ya, dan rakyatnya bisa mencari nafkah dengan baik ya, bisa ada sumber-sumber ekonomi kehidupan yang layak ya, kesehatannya cukup ya kan. Tapi ini kan sudah diberikan negara kan, kita dikasih BPJS juga, ada asuransi segala macam kan, tidak bayar juga kan. Nah, makanya untuk ke depan kita bayar juga iurannya kecil ya, BPJS kan kena iuran. Iya, iuran juga. Tapi tidak mungkin dong seorang kepala pemerintahan dia langsung selesaikan 100% visi dan misinya. Tidak bisa Pak. Harus bertahap ya, dong. Skala prioritas lah ya. Iya. Mana yang lebih penting dulu Mana yang diutamakan. lebih penting tentu dia utamakan. Contohnya saat ini ya katanya ada harga naik, ya Presiden turun tangan. Buka bulognya turun itu beras kan. Nakal juga mereka kan. Jadi harga beras naik, sedangkan kita sudah ekspor. Kita sudah swasembada. Di gudang Bulog banyak sekali kan itu beras kan. Dilepas, ya kan, dilepas maksudnya dijual di operasi pasar di pasar-pasar kan sampai ke desa, kan jatuh harganya, turun kan. Nah, jadi itu salah satu strategi pemerintah untuk membuat rakyatnya tidak susah kan. Tapi intinya kita menginginkan selama pemerintahan Prabowo Gibran ini kita damai ya, kita cari kehidupan yang layak dengan tidak ada masalah ya. Dan kita menghindari hal-hal yang tidak perlu, ya kan. Dan kita harus dukung Presiden dan Wakil Presiden. Kan mereka manusia biasa kan, tidak mungkin dia sulap sudah selesai semua pekerjaan, tidak bisa. Saya mengerti, saya lihat sendiri, ya kan. Bapak Presiden sudah maksimal, Bapak Wakil Presiden sudah maksimal, dan mereka juga kerja siang malam untuk rakyat Indonesia untuk menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi bahagia, ya. Pendidikan, kesehatan dijamin ya kan. Itu kita saja negara Indonesia tenang begini Pak, tidak ada konflik ya. Kita lihat sendiri di luar negara dengan negara saling perang, kita mau hidup bagaimana? Bapak Presiden aja membuat negara ini jangan dikorek-korek itu oleh negara lain sudah bagus sekali. Jadi kita jangan berpikiran sempit, berpikiran secara komprehensif. Kepala negara dengan semua kekuatan dan kemampuan dia menjaga republik ini, jangan diganggu, sudah bagus Pak. Ya kan? Kalau ada perang,
kita mau gimana? Sedangkan tidak perang cari makan minum, cari uang, cari proyek agak susah-susah juga kan. Apalagi perang. Apalagi perang. Kelaparan nanti. Kelaparan. Kita lihat sendiri di mana di Gaza. Di Gaza segala macam. Kasihan kan? Mengambil bantuan malah mati. Iya, ditembakin. Kasihan kan? Ya, coba kita ini Pak Edi, pesan saya kepada Presiden, Wakil Presiden, kami berterima kasih kamu sudah Presiden, Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat. Dan tentu saja di hati sanubari mereka ini bagaimana rakyat kami akan bahagia, sejahtera, ya, damai, kesehatan, pendidikan bisa dan lain-lain kira-kira. Ya, wah ini Pak Jimmy gak terasa juga sudah 1 jaman kita ngobrol-ngobrol. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Jimmy. Apa saran Pak Jimmy kepada generasi muda kita ini supaya bisa memberikan kontribusi yang baik dan benar untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia? Yang pertama Pak ya, pesan ya, untuk milenial, generasi muda dan Gen Z. Generasi muda harus canangkan bahwa bagaimana caranya saya bisa mandiri. Mandiri ya, membangun diri sendiri dan membangun usaha entrepreneurship ya. Supaya kamu bisa jadi pemimpin di kerjaan-kerjaan kecil. Jangan selalu mau jadi pegawai negeri. Apalagi ke depan juga lapangan kerja makin kecil. Makin kecil, makin karena ada sempit. AI segala macam mengambil alih banyak pekerjaannya. Jadi berwira swasta, ya, menjadi mandiri, otonomi. Bagaimana berinovasi sehingga saya punya diri bisa menghasilkan. Ya usaha apa? Mau bertani atau jadi nelayan atau apa saja bisnis yang bisa dibikin, ya kan? Atau kerajinan, ya kan? Atau memproses sesuatu kerajinan di daerah baru ditambah teknologi sedikit baru naik harga, macam-macam lah. Yang penting usaha sendiri untuk kepentingan masyarakat yang lain kan. Kalau itu kan Bapak sudah menghasilkan, tidak usah jadi pegawai negeri kan. Banyaklah UMKM ya, usaha-usaha kecil menengah yang bisa dikerjakan. Yang penting kita ada kemauan untuk bisa berinovasi dan bekerja keras. Jadi kita tidak perlu berharap, kita bisa membiayai diri sendiri. Ya kan, itu dicanangkan kepada ya, milenial, generasi muda. Tapi sekarang sudah mulai entrepreneurship ya, sudah menjurus kepada generasi muda untuk berwira swasta. Itu penting. Kalau dia di desa, wah bisa rajin menanam lah macam-macam di kebun. Petani, ya kan, iya, hasilnya dijual di internet sekarang kalau bisa. Bak laptop di kebun, dijual, difoto, dibikin video, dan juga pertaniannya ya, sudah kirim modern ke mall-mall itu. Dan pertaniannya sudah modern nih, pakai drone untuk memberikan pestisida, pupuk segala macam. Pokoknya sekarang yang penting kita mau bekerja keras, ya kan? Ya pastilah bisa kan? Jadi jangan semata-mata kita jadi urbanisasi atau urbanisasi. Iya, dari dari desa ke kota. Ya, ke kota. Jadi bikin sempit di kota kan. Dan cari kerja nggak ada kerja juga kan, pengangguran. Jadi datang di sini juga di Jakarta orang dari desa kerja, nggak kerja juga jadi pengangguran setengah mati. Kenapa nggak bangun? Karena pembangunan nasional mulai dari desa sekarang. Jadi bottom up ya, dari bawah ke atas. Iya. Ya kita rajin sekarang Menteri Pertanian sudah menggunakan mahasiswa mengurus sawah dan mereka produktif luar biasa. 1 bulan jutaan dia dapat. Untuk apa saya mau jadi pegawai di kantornya orang? Iya kan? Itu Menteri Pertanian salah satu contoh menteri yang hebat sekarang. Itu alumni Unkas, ketua IKA Unkas dan saya membantu beliau. Ketua usaha saya membantu Pak Menteri Pertanian sebagai ketua IKA Unkas urusan ketua bidang usaha, ekonomi usaha dan bisnis. Jadi saya link terus dengan beliau kan, dan strategi dia untuk membangun pertanian di Indonesia luar biasa. Yang tidak terpikirkan dia bisa lakukan. Satu, sudah buktinya ya, sudah swasembada, sudah ekspor, beras di Bulog itu di Dolok itu di mana-mana banyak ya. Dia menggunakan mahasiswa dikasih lahan dia urus itu sawah produksinya bisa berlipat-lipat. Ya, luar biasa Pak Menteri Pertanian. Demikian Pak. Ya, mungkin yang pesan kedua, tadi kan pertama nih, pesan kedua apa buat generasi muda kita? Pesan saya yang kedua untuk generasi muda, berbuatlah baik, jangan berbuat tidak baik. Ya, karakter harus baik ya. Jadi attitude itu harus baik dan harus banyak berdoa, ya. Banyak berdoa mohon kepada Allah sama Tuhan Yang Maha Kuasa, tunjukkan jalan yang benar dan
produktif. Ya, Ya. luar biasa. Dan membuat generasi muda lebih pasrah, dituntun oleh Tuhan supaya lebih semangat. Karena walaupun kita pinter, kalau kita sudah disentuh oleh narkoba, kita rusak sendiri. Salah jalan ya udah. Ya. Jadi menuju jalan yang benar, agamanya harus bagus. Dan pribadi harus bagus, attitude harus bagus. Biar kamu sudah profesor, kalau attitude tidak bagus, no. Ya, Itu yang paling penting, percuma. Jadi bangsa Indonesia itu harus kita mencintai negara kita juga. Ya kan? Kayak Jepang, Cina, kita sayang diri kita ya, tapi kita harus sayang merah putih kan, supaya selalu timbul pemikiran-pemikiran yang positif. Nasionalismenya harus tinggi ya. Supaya timbul pemikiran-pemikiran positif. Ya, luar biasa Pak Jimmy. Terima kasih atas edukasi pencerahannya kepada kita semuanya dan juga penonton SRON. Pesan saya juga untuk apa itu? Kegiatan Pak Edi ini yang mewawancarain siapa saja di Indonesia ini, supaya ini menjadi juga suatu sumber pendidikan ya untuk masyarakat Indonesia, untuk juga memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa yang belum ditahu bisa ditahu lewat forum ini ya. Dan ini intinya untuk memberikan suatu edukasi ya, dan memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat yang belum tahu, sehingga dia bisa tahu. Ini jadi bahana juga ini untuk media, untuk pemberitahuan ya kan, kepada khalayak banyak bahwa ini ada kebaikannya, kita sampaikan kebaikan ini. Atau ada koreksi karena itu belum sempurna, ya kita sampaikan melalui sumber-sumber orang-orang yang terpercaya, yang punya kompetensi di bidang itu, dan dia mengalami juga kan begitu. Betul sekali. Seperti saya terus terang aja, saya pikir aja apa yang saya alamin saya ceritakan, memang begitu, ya kan. Dan saya itu dari tidaklah SD, SMP saya sudah membiayai sendiri sekolah saya sampai saya jadi doktor. Sekarang luar masih kandidat profesornya. Ya kan, kandidat sebentar lagi jadi profesor. Tapi ini semuanya untuk apa? Saya berusaha sekolah untuk ini merah putih kan, untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kan ini kan dari generasi muda, ya kan, generasi tua, generasi lansia. Kan tua lansia sebentar kan lewat lagi kan, generasi muda yang ganti, generasi penerus kan. Nah generasi penerus harus siap fisik dan mental dan ilmu. Kalau tidak, payah kita. Gimana negara mau maju kalau sumber daya manusia pendidikan rendah? Ya, supaya bisa menuju Indonesia Emas 2045 ya. Indonesia Emas 2045, intinya sumber daya manusia Indonesia harus the best. Ya, punya skill yang bagus, berkarakter bagus. Sukses, amin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Jimmy. Luar biasa nih Pak Jimmy. Ya. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Jimmy Rotora, SE, MM, MAP. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa memberikan pencerahan dan edukasi buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.